ada kelesuan di industri manufaktur. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini? Ya, memang di awal 2023 itu sudah mulai kelihatan agak beda dengan dibandingkan awal-awal 2022. Terlebih lagi setelah bulan Juni sampai September itu produksi dalam negeri drop sampai di bawah 50%, terutama di industri hilirnya. Ini terkait dengan turunnya juga industri makanan minuman, kemudian juga banjirnya barang-barang jadi plastik dari import, terutama dari Cina. Jadi Cina itu pada saat lockdown kita tidak menyangka dia membangun tambahan kapasitas produksi. Begitu dia buka itu mereka kelebihan pasokannya dalam negeri sehingga mereka jual buang ke salah satunya adalah Indonesia. Nah, ini memperparah kinerja industri plastik hilir di mana sebenarnya secara demand belum terlalu bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi 2023 ini agak anomali. Jadi pertumbuhannya landai, tapi suplainya banyak sekali terutama dari import sehingga barang jadi plastik dari suplai dari lokal itu turunnya lumayan drastis. Utilitas tinggal 50% Mbak gitu Mbak. Oke, berarti emang kebanyakan faktor terbesarnya ini adalah dari keran impor yang besar-besaran ya Pak ya? Betul, betul. Oke, kondisi di Inaplas sendiri saat ini seperti apa Pak? Jadi kalau di Inaplas sendiri di anggota kami yang di plastik hilir itu sudah di bawah 50%. Kita lihat terpal plastik juga sudah utilisasinya bahkan di bawah 40%. Kemudian ada beberapa karung semen juga impornya banyak sekali, mainan anak-anak juga. Kemudian untuk flexible packaging juga besar-besaran impor masuk. Sementara demand belum pulih, kemudian pertumbuhan industri makanan minuman yang kita harapkan akhir semester 1 itu bisa naik, setelah lebaran ternyata masih drop turun. Tetapi setelah September, Oktober ini sudah mulai kelihatannya agak mulai ada pemulihan, di mana hujan sudah mulai ada di beberapa daerah. Nah, kita ada sedikit kenaikan di kapasitas produksi di industri makanan minuman. Ini mudah-mudahan di akhir tahun November, Desember ini kita bisa sedikit ada penolong lah dari kerugian dari Juni sampai ke September tahun ini. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kan tadi Bapak menyebutkan bahwa 2023 ini terjadi anomali. Signifikan atau tidak Pak perubahannya ini? Maksudnya kan kalau kita bandingkan keran impor di 2022 pun ada begitu. Jadi memang secara volume ada kenaikan, tapi secara US dollar sebenarnya harusnya lebih tinggi kalau harga sama dengan tahun 2022 kemarin. Cuman harga di tahun 2023 ini turun karena ketegangan di Eropa mulai turun, sehingga harga minyak turun banyak. Ada sedikit kenaikan pada saat konflik Israel-Palestina, cuman itu cuma 2-3 minggu aja. Nah, sekarang udah mulai turun lagi. Sehingga secara volume memang turunnya banyak, tapi secara USG turunnya nggak terlalu signifikan. Sebenarnya kalau kita lihat harus dua-duanya kita lihat angkanya, bagaimana melihat data-data tersebut. Kemudian juga ekspor juga sebenarnya dari sisi industri hilir itu naik secara volume, tetapi secara value US dollarnya turun banyak karena rupiah kita juga mulai melemah. Sebenarnya ada harapan di 2 bulan terakhir ini mudah-mudahan volume ekspor dengan pelemahan rupiah ini juga akan nambah secara volume, tapi secara angka pasti akan turun banyak karena rupiah melemah. Kemudian yang kedua juga demand dalam negeri dengan adanya hujan, kemudian kelihatannya kampanye sudah mulai dekat. Ini akan mendongkrak konsumsi dari masyarakat. Tapi yang kita khawatirkan juga ada satu lagi, daya beli sama inflasi bagaimana ini tadi? Iya, itu masih menjadi PR ya, daya beli dan inflasi. Tetapi sebenarnya kita menyambut sentimen yang cukup baik, yaitu sentimen politik. Sebelum saya masuk ke sentimen politik, saya ingin bahas dulu. Sejauh ini Pak, dari Januari awal 2023 sampai dengan sekarang sudah mau di akhir tahun 2023, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah demi bisa mendorong sektor yang Bapak kerjakan saat ini, khususnya di pabrik plastik dan seputar itu? Jadi kita kemarin terus berjuang untuk memberi masukan ke pemerintah agar cukai plastik tidak diberlakukan atau dihapus. Dan alhamdulillah kemarin Menteri Keuangan sudah mengeluarkan statement cukai plastik tidak berlaku di tahun 2023 dan mudah-mudahan 2024 juga nggak berlaku. Ini akan menjadi angin segar bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pemerintah mengatur keran impor barang jadi plastik dan bahan baku plastik. Ini juga Permendak sudah merevisi Permendak 25-nya. Sehingga efektif tahun depan akan diberlakukan
semacam pengaturan impor barang, baik sisi volume maupun persyaratan teknis. Nah, untuk persyaratan teknis ini kami dengan para pelaku, dengan Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Badan Pusat Standarisasi Produk, itu melakukan revisi dan membuat RSNI baru untuk produk-produk barang jadi plastiknya.